anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Rabu 16 Agustus 2023 dalam Pekan Biasa yang ke-19. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang berbelas kasih, Engkau tidak membiarkan hamba-Mu kecewa, tetapi selalu memberi yang terbaik. Semoga semangat kasih-Mu yang besar itu selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Utuslah malaikat-Mu dikala kami jatuh ke dalam dosa, agar kami mampu menerima dan memperbaikinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita cenderung menghakimi sesama kita yang bersalah atau melakukan kesalahan. Nah, sikap demikian kurang bijak dan bisa mendatangkan persoalan baru. Sabda Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini menunjukkan beberapa langkah yang perlu diambil bila seseorang diketahui bersalah atau melakukan kesalahan. Yang pertama, berbicara dengannya secara pribadi, atau yang lazim disebut berbicara dari hati ke hati. Jika dia mendengarkan teguran atau nasihat yang disampaikan, maka selesailah persoalan. Akan tetapi, bila ia tidak mau mendengarkan nasihat yang disampaikan, ditempuhlah langkah yang kedua, yaitu berbicara dengannya di depan 2 atau 3 orang saksi. Jika dia mendengarkan nasihat para saksi, maka persoalan dianggap selesai. Sebaliknya, jika dia tidak mengindahkan teguran para saksi, ditempuhlah langkah yang terakhir, yakni berbicara dengannya di depan seluruh umat. Maksud 3 langkah tersebut adalah supaya orang yang bersalah atau orang yang melakukan kesalahan kembali ke dalam persekutuan kasih dengan komunitas yang ada. Akan tetapi, jika dia tidak mau juga mendengarkan nasihat seluruh umat,
maka dia adalah seorang yang tidak mengenal Allah. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, terkadang konflik atau perselisihan seringkali terjadi di dalam kehidupan kita bersama, baik di dalam keluarga, komunitas, lingkungan, di sekolah, di masyarakat, di tempat kerja, dan lain sebagainya. Jika persoalan itu muncul, baiklah kita menyelesaikannya secara damai dan secara bijak dalam semangat persaudaraan sejati. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau mendengarkan nasihat ataupun teguran dari sesama kita. Dalam bacaan Injil pada hari ini juga, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita betapa pentingnya untuk berkumpul bersama dan bertekun di dalam doa memohon kepada Tuhan. Karena yang bisa menjamin doa kita dikabulkan oleh Bapa hanyalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir ketika kita berkumpul bersama di dalam namanya. Ketika kita membuat tanda salib, Tuhan Yesus hadir di tengah kita. Saat kita berkumpul bersama untuk berdoa, terjamin pengabulan doa. Dikatakan oleh Yesus, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Hal inilah yang perlu kita sadari di dalam pertemuan-pertemuan doa yang sering kita ikuti. Doa permohonan bersama menurunkan berkat melimpah sesuai dengan sabda Tuhan Yesus. Sadarkah kita manfaat dari pertemuan doa? Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk kembali bertekun di dalam doa bersama, mengikuti ibadah Bina Iman, ibadah Miss Dinar, ibadah di Kombas, mengikuti perayaan Ekaristi, atau ibadah sabda di sekolah. Mari kita bertekun di dalam pertemuan doa. Semoga melalui doa yang kita naikkan bersama dapat dikabulkan oleh Tuhan Yesus seturut dengan kehendak-Nya. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.